Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Rade. Pada kali ini akan membahas materi kimia mengenai senyawa hidrokarbon. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah diharapkan siswa dapat mengidentifikasi senyawa karbon dalam kehidupan, menganalisis kekhasan atom karbon, membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, serta mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan struktur molekul dan kejenuhan ikatan. Maka lebih lengkapnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Senyawa hidrokarbon merupakan bagian dari senyawa karbon. Senyawa karbon dikelompokkan menjadi dua, senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon organik dapat tersusun atas atom C dan H atau tersusun atas atom C, H, dan O. Nah, bagaimana mengidentifikasi penyusun unsur-unsur senyawa karbon? Selanjutnya, jika diperhatikan pada gambar, pada proses pembakaran makanan, ditimbulkan kerak hitam pada proses pembakarannya. Mengapa demikian? Apakah yang menyebabkan timbulnya kerak tersebut? Hal ini disebabkan pada pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan arang atau karbon, sementara pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi unsur C dan H dalam senyawa karbon? Maka, mari kita lakukan eksperimen pada video berikut ini. Pada kali ini, kita akan melakukan identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen pada suatu senyawa organik, di mana senyawa hidrokarbon termasuk ke dalam golongan senyawa organik. Untuk melakukan identifikasi unsur C, H, dan O, kita harus melakukan proses pembakaran. Maka untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah setting alat eksperimen terlebih dahulu. Sebelum melakukan proses pembakaran, terlebih dahulu isi tabung reaksi dengan sampel organik yakni gula untuk dapat diidentifikasi unsur H dan O dalam sampel tersebut.
hasil pembakaran sampel organik, dihasilkan titik-titik uap air di dinding tabung reaksi dan sejumlah gas. Pada eksperimen ini, titik-titik uap air yang berada di dinding tabung reaksi diuji menggunakan kertas kobalt. Jika terjadi perubahan warna pada kertas kobalt dari biru menjadi merah muda, maka sampel tersebut mengindikasikan mengandung unsur H dan O. Eksperimen selanjutnya adalah identifikasi unsur C dan O dalam sampel organik. Pertama-tama, isi tabung reaksi dengan sampel organik yakni gula dicampur dengan CuO. Penambahan CuO di sini berfungsi untuk mempercepat pembakaran dan dihasilkan pembakaran sempurna. Selanjutnya, di tabung reaksi yang berbeda, diisi air kapur yang berfungsi sebagai indikator ketika gas dari hasil pembakaran sudah bereaksi dengan air kapur tersebut. Jika yang mulanya larutan air kapur jernih berubah menjadi keruh, hal tersebut mengindikasikan bahwa sampel organik mengandung unsur C dan O. Berikut adalah setting alat eksperimen identifikasi unsur C dan O.
Sekian eksperimen kali ini. Sampai bertemu di eksperimen berikutnya. Kekhasan atom karbon atau atom C. Konfigurasi atom karbon yakni 2, 4. 4 merupakan elektron valensi dari atom karbon itu sendiri yang dilibatkan dalam pembentukan ikatan. Dengan kata lain, kekhasan atom C pertama dari suatu atom karbon adalah dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Selanjutnya, atom karbon bisa membentuk ikatan dengan sesama atom karbon lainnya sehingga membentuk rantai karbon yang panjang. Semua elektron valensi atom karbon digunakan untuk berikatan. Atom karbon itu sendiri dilihat dari konfigurasinya memiliki 2 kulit, dengan kata lain, jari-jari dari atom karbon sangat kecil yang mengakibatkan ikatannya sangat kuat dan sukar diputus. Kekhasan atom karbon terakhir adalah tidak hanya dapat membentuk ikatan tunggal, melainkan dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Selanjutnya, mari kita belajar mengidentifikasi posisi atom C dalam rantai karbon. Jika kalian perhatikan struktur karbon pada video, kalian perhatikan ada lambang 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, dan 4 derajat. Hal tersebut merupakan pelambangan dari atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. 1 derajat artinya atom C tersebut merupakan atom C primer. Atom C primer adalah atom C yang dapat mengikat satu atom C lainnya. Sementara atom C sekunder dilambangkan 2 derajat, merupakan atom C yang dapat mengikat 2 atom C lainnya. Kemudian atom C tersier yang dilambangkan dengan angka 3 merupakan atom C yang dapat mengikat 3 atom C lainnya, dan yang terakhir adalah atom C kuarterner yang dilambangkan dengan angka 4, yang artinya atom C kuarterner adalah atom C yang dapat mengikat 4 atom C lainnya. Penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi 3, yakni alifatik, alisiklik, dan aromatik. Golongan aromatik kita akan lebih perdalam pada kelas 3 di semester 2. Namun pada bab ini kita akan lebih fokus pada golongan alifatik dan alisiklik. Alifatik atau rantai terbuka digolongkan menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh merupakan golongan alkana yang memiliki ikatan tunggal. Sementara golongan hidrokarbon tak jenuh merupakan hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, yakni rangkap 2 dimiliki oleh golongan alkena, rangkap 3 dimiliki oleh golongan alkuna. Sementara ada hidrokarbon alisiklik. Alisiklik yang dimaksud adalah rantai karbon yang merupakan rantai yang tertutup atau melingkar. Itulah materi pengenalan hidrokarbon pada pertemuan pertama. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.